Ya, baik. Ini MFA hari kedua ya. Selasa, tanggal berapa ini? 27 ya. Oke. Di sini ada bahasan yang penting ya, ialah tentang patah tulang ya, patah tulang. Oke. Sesuai dari chapter 6 buku IMGS ya, ini buku yang dianjurkan oleh AIMO untuk Anda pelajari masalah medis. Nah, di chapter 6 ini nggak cuma patah tulang, jadi di situ tulisannya patah tulang, cedera sendi, ya, dan cedera otot. Ya, itu ada di chapter 6. Baik, pembahasannya ialah dengan pertama kali ya kalau ada hal seperti ini, ya, itu sebisa mungkin dilakukan dulu metodenya namanya RICE. Apa itu RICE? R itu dari rest, I-nya itu dari ice, C-nya itu dari compression, E-nya itu dari elevation. Oke, nanti akan saya terangkan satu persatu ya. Masalah rest. Ini diistirahatkan ya. Semuanya, baik itu organnya maupun orangnya ya, diistirahatkan semua ya untuk mempercepat penyembuhan ya. Lalu ice. Ya, ini untuk mengurangi nyeri dan mengurangi suhu yang meningkat di sekitar tempat cedera ya. Ya karena inilah caranya tubuh berkomunikasi dengan kita. Ada sesuatu yang salah, dari something wrong ya. Tubuh mengeluarkan yang namanya nyeri dan suhu ya. Oke. Lalu bagaimana dengan compression? Kompresi itu biasanya dilakukan pada ini sebelum kita ngomong kompresi ya. Nanti saya tunjukin gambarnya lah biar lebih jelas ya. Pahami dulu ada yang namanya patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Bedanya apa? Nih yang tertutup kayak begini lah misalnya. Nah ini ya, dia patah di dalam, patah di dalam. Nah sudah bisa dibayangkan kan kalau patah tulang terbuka, nah patahannya keluar dia, ya patahan keluar, keluar menembus kulit, ya keluar menembus kulit. Oke, masalah kompresi ntar saya tunjukin sekalian dengan elevasinya, ya. Sebelum ke situ lengkap dulu ke sini ya. Ada yang harus Anda perhatikan kalau nah karena dia sudah menembus kulit berarti ada kemungkinan dia mengalami infeksi. Berarti mesti dikasih antibiotik pada pengobatannya ya. Kalau ini nggak usah antibiotik nggak apa-apa. Yang penting ada anti nyeri
Ya, anti nyeri ada. Anti nyeri ini apa aja? Banyak. Dari mulai yang paling rendah untuk kasus yang ada di chapter 6 ini, ya, itu paling rendah adalah ibuprofen. Tingkatannya kalau ibuprofen nggak mempan, kasih tramadol. Tramadol nggak mempan, baru dikasih morfin. Ya, ini obat narkotika. Ya, obat analgetik narkotika. Eh, ngomong-ngomong suara saya jelas ya? Coba saya buka dulu. Ya, mungkin ada yang bisa bantu jawab. Suara saya terdengar jelas atau tidak? Jelas, jelas. Mas, Pak, Jelas, jelas. Oke, jelas Jelas, ya. Pak. Ya, ya, oke. Mohon maaf saya matikan kembali. Terima kasih. Ya, ya. Jadi ini ya obatnya ini. Ada kalau di chapter 6 langsung dikasih ini dia bilang ibuprofen aja. Langsung 400 miligram 3 kali 1 dosisnya tuh. Nah, kalau nggak mempan baru dikasih ini tramadol. Kalau nggak mempan baru dikasih morfin. Tramadol itu bisa sampai 3 kali 1 sampai 2 tablet. Ya, yang mana per tabletnya itu 50 miligram. Kalau morfin itu 10 miligram per 1 kali. Ya, 1 hari berapa kali nih? Bisa 4 kali 1. Kalau injek beda lagi. Ya, injek beda lagi. Oh, ini boleh sampai 20. Kalau injek itu cuma 10 per 1 kali beri. Terus ada caranya dititrasi. Jadi setiap 2 jam setengah sekali dinaikin dosisnya. 2 jam setengah sekali dinaikin dosisnya sampai nanti kelihatan mana yang efektif. Ya, tapi pembelajaran tentang penyuntikan morfin nggak di sini kayaknya di MEVA, di MC. Saya screenshot bentar ya. Susah kali, bentar. Astaga. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Saya matikan dulu. Ini saya akan kasih penjelasan tentang rice. Ya, baik. Kita lihat ya. Jadi eh
Ini compression ya, maksudnya diikat seperti ini ya. Tapi ingat ini tidak boleh pada yang saya bilang tadi, patah tulang terbuka, nggak boleh ya. Ya, pada patah tulang terbuka nggak boleh. Ya, jadi kalau pada tulang terbuka ya, ini hanya dibalut saja, dibalut ringan ya, jangan ditekan. Jangan lupa dibasahi dengan cairan NaCl supaya nggak kering ya. Itu dikompresi. Dielevasi ya seperti ini ya. Ini khusus yang cederanya pada kaki ataupun pada tangan ya. Diangkat sehingga dia lebih dari batas jantung. Untuk apa? Mengurangi pembengkakan ya. Itu untuk mengurangi pembengkakan. Udah, yang intinya juga untuk mempercepat penyembuhan. Oke, baik. Bentar dulu. Ya, baik. Ya, jadi tadi memang sudah ada pakemnya. Kalau udah patah tulang tuh mungkin Anda kurang kurang mengerti tentang hal ini. Jadi yang namanya analgetik ya atau anti nyeri itu di buku IMGS itu sudah ditulis dari yang paling rendah sampai yang paling kuat ya. Yang pertama yang paling rendah adalah aspirin, paling rendah efeknya. Habis itu ada yang namanya paracetamol. Habis itu ada yang namanya ibuprofen. Di atas ibuprofen ada yang namanya tramadol. Ya, di atas tramadol ada yang namanya morfin. Nah, nah, pada kasus patah tulang ini dimulai dari sini. Ya, jarang, nggak pernah yang ini. Dimulai dari sini ke bawah. Ya, nah, untuk tramadol dengan morfin, ya, itu sama-sama bisa menyebabkan depresi pernafasan. Dia menekan pusat pernapasan di otak, menekan pusat pernapasan di otak, sehingga butuh antidotnya yang dinamakan naloxon. Ya, jadi naloxon ini harus ada ya
Hemat saya kalau nggak ada naloxon jangan ke morfin atau tramadol. Mungkin tramadol masih bisa lah. Saya masih sering gunain tramadol tanpa naloxon. Tapi kalau sudah depresi pernapasan tuh tandanya gimana? Dia akan sulit bernapas. Ya, pada keadaan seperti inilah butuh naloxon. Nah, ibuprofen itu jadi kalau ada cedera tulang ya, itu langsung diberikan ibuprofen, langsung. Di buku dia bilang dosisnya 400 miligram, 3 sampai 4 kali satu. Ya, itu untuk ibuprofen. Sekali lagi saya bilang untuk tramadol dosisnya itu tadi 2 sampai 3 kali 1 sampai 2 tablet. Satu tabletnya 50 miligram. Jadi ini maksimal kalau lihat dari sini 3 kali 2 tablet. Atau sama dengan 3 kali 100 sama dengan 300 miligram tramadol. Ini oke ya. Tapi kalau kita di Indonesia, kalau saya sih maksimal 3 kali satu aja udah ya. Normalnya tuh biasanya 2 kali satu. Maksimalnya segini aja ya. Oke, nanti saya liatin morfinnya di eh, halo dokter. Dah. Nah, tapi dia bilang ini kalau terjadi kecuali ya kasus patah tulang, cedera otot, cedera sendi. Nah, khusus yang patah tulang ini di femur, tibia, fibula. Femur itu tulang paha, tibia itu tulang kering, fibula itu tulang betis, ya. Nah, khusus tiga ini kalau kejadiannya ada di sini, langsung diberikan tramadol minimal di sini. 3 kali 50 miligram, boleh. Ya. Kalau tidak ada efek, baru silakan diganti dengan morfin. Di sini tulisannya atau, bukan dan. Atau apa? Morfin. Ya, morfin. Nanti kita lihat dosis morfin. Bentar lagi. Bentar, saya pindahkan dulu gambarnya. Ya, kita ambil dari Halo Dokter ya. Ya, lihat di sini morfin adalah obat menghilangkan rasa nyeri intensitas tinggi nggak parah. Anda baca sendiri seperti nyeri pada kanker, serangan jantung dan lain sebagainya. Ya, ini menurut teori. Tapi intinya morfin itu udah diakui dianggap sebagai analgetik yang paling tinggi atau paling kuat efeknya ya. Sehingga biasanya kita andalkan ini. Dosisnya, nah ini yang biasa kita pakai ya. Dosis yang kita pakai intravena
Dosis awal adalah 1 sampai 10 miligram. Jadi intravena itu maksudnya disuntik. Ya, intravena. Ini disuntik melalui vena. Ya, cara suntiknya kalau mau lihat cari di YouTube. Mungkin passwordnya apa ya? Eh, injeksi I.V, ya, dicari tuh. Oke. Dia dosis yang kita pakai di sini adalah 10 miligram, ya. Nah, setiap 4 sampai 5 menit dilanjutkan 1 miligram. Maksudnya gini, ini 10 miligram kalau nggak ada efeknya, ya, 4 sampai 5 menit itu ditambah 1 miligram suntik, ya. Nanti begitu lagi. Nah, setelah itu tunggu 5 sampai 10 menit selanjutnya tambah 1 miligram. 5 sampai 10 menit kemudian tambah 1 miligram lagi. Terus sampai nyerinya hilang. Kalau sudah hilang misalnya ada di sini. Ini 2 kali. 1, 2, hilang di sini. Hilang. Hilang nyerinya. Berarti hitungannya berapa? Berarti hitungan tadi 10 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. 1, 2, 3, 4. 14 miligram. Ya, IV, morfin. Inilah batasannya buat kita nih. Ya, caranya seperti itu. Paham nggak? Ya, ini kita lanjutkan. Bentar. Ya, jadi Anda sudah tahu sampai situ. Ini ada apa lagi sih? Oh, terakhir yang biasa juga cedera pada lutut. Ya, cedera pada lutut. Ini ada 4 kemungkinan diagnosanya ya. Untuk tahu berat ringannya, ada 4 kemungkinan diagnosa. 4 diagnosa. Yang pertama itu tanpa gejala. Artinya ya udah nggak ada apa-apa. Ini syaratnya dia bisa jalan, bisa jongkok, bisa jalan jongkok. Ya, kalau ini tiga-tiganya bisa, berarti dia cedera lutut tanpa gejala, super ringan. Nah, yang kedua, gejala ringan, ya, jalan masih oke, jongkok, nah ini rada susah, tapi masih bisa. Jalan jongkok, saya singkat aja, ya, ini nggak bisa dia. Jangan dipaksa. Ya kalau nggak bisa, jangan dipaksa. Berikutnya yang nomor 3 itu gejala sedang. Ini jalan dah rada susah.
agak susah. Jongkok sama jalan jongkok. Ini dua-duanya ya udah nggak bisa. Nah, Anda udah tahu yang terakhir tuh yang gejala berat gimana? Jalan aja udah nggak bisa, udah susah. Ya apalagi jongkok dengan jalan jongkok. Ya, paham ya? Patah tulang sih biasanya yang sering kejadian itu, ya. Tapi kalau Anda mau tahu lebih lanjut, ya, silahkan lihat di chapter 6. Ini lengkap dari mulai patah tulang ada yang nggak saya bahas karena jarang kasusnya. Cedera spinal ini ada, ya, cedera bahu, cedera tulang-tulang yang lain, apalagi ya? Banyak banyak sampai sprain dan strain. Ya ini dalam arti keseleo lah. Tapi bedanya yang sprain itu ototnya robek. Ya. Udah Pak, paling ini aja sih kalau tentang patah tulang chapter 6. Ya. Memang pembahasannya nggak kurang lengkap. Anda bisa ngelihatnya di YouTube saya. Untuk chapter 6 yang paling penting itu, ya, untuk bahan-bahan yang lainnya, itu Anda bisa lihat di video YouTube saya. Oke, terima kasih nih, saya matikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.